Nah, jadi ketika kita melihat hal-hal yang menakutkan ini kan kita bilang begini, saya tahan dulu deh uangnya, saya Iya, tahan, iya. betul ya? Nah, tapi di dalam satu sisi berdasarkan data berbicara dari 1890, kita mesti tetap berinvestasi dengan nominal Hmm. yang disiplin atau stabil. Oh, oke, kuncinya Nah, itu ya. Hmm. ya, tapi once ini menjadi bertambah buruk, getting worse, kita harus menjaga cash flow kita agar kita bisa membeli aset-aset yang terkoreksi tersebut Hmm. lebih banyak ketika penurunan besar yang terjadi selanjutnya. Ya, selamat malam Mas Daryl, selamat malam kepada seluruh smart listeners dimanapun Anda berada. Tadi Ini pas indikator levelnya jadi naik ya kalau pakai baju hijau ya. warnanya tadi biru ketemu biru kan tabrakan ya kan. Ah, Biar market menjadi warna hijau, saya ganti pakai warna hijau. Nah, Green Lantern salah satu pahlawan dari DC. Don't worry, baby. Oke, gimana bisa market berwarna hijau orang lagi krisis, gagal bayar, Ya perang, kan, gitu kan. dedolarisasi. Tuh kan. Masa Hah? semuanya dikasih tumplakin masalah sama saya nih. Ini masalah kebersamaan loh Mas Ayan sebenarnya loh. Kalau kalau masalah kebersamaan, kalau Iya, keuntungan. humanisme begitu emangnya. Apa kabar Mas Ayan, sehat ya? Baik, sehat. Thank you. Sudah bisa mengudara di Smart FM. Yes, Saya yes. hitung-hitung ternyata saya sudah hampir 8 tahun loh mengudara di Smart FM. Masih muda. Masih muda. Masih Siap. muda. 8 tahun tuh baru SD kelas berapa gitu loh. Saya Belum 15 nyampe. tahun. Saya Belum 15 nyampe. tahun. Biasa aja. Ya, aduh sama dia. Siap. Tapi begini, age is just a number ya. Yang penting Yes. kontribusinya dan narasumber tuh di Smart FM luar biasa gitu loh. Mencerdaskan kehidupan bangsa, mengedukasi, literasi. Wah, banyak deh. Walaupun Siap. itu tugas berat buat kita ya. Bagaimanakah caranya menyampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti, Ya, ya, ya. yang gampang dipahami. Nah, itu PR kita. Oke, Mas. Ini Ya. saya pertama kali menerima bahasan tema materi ini tuh agak berpikir nih kayaknya kok kita ditumpahin ke satu permasalahan yang sama gitu ya. Ya Hmm. ada krisis, gagal bayar, kemudian juga perang yang tidak kunjung usai, dan terbaru ya masalah itu dia, dedolarisasi. Ini sebenarnya bentuk kekecewaan yang diluapkan dengan tema atau bagaimana sebenarnya misi di balik ini Mas Sayan? Ya, dalam 2 minggu terakhir ini kita mendapati banyak informasi baru ya. Mungkin saya jadi yang selalu membawa berita buruk gitu ya. Artinya Hmm. mungkin nggak happy ya. Setiap kali siaran saya selalu belakangan ini bicaranya mengenai ada gagal bayar ya. Lalu berbicara mengenai hal-hal yang mungkin menyebabkan kita kerugian gitu. Ya, tema kadang harus berimbang ya. Kita punya pemikiran yang penting itu dalam setiap hal-hal yang sulit itu bedakan antara optimis dan positif. Hmm. Dimana ketika kita optimis, maka kita akan cenderung melakukan tindakan spekulatif. Loh, Hmm. maksudnya apa Ryan? Oh ya, saya yakin market akan naik besok. Wah, itu kalau dia punya keyakinan seperti itu, dia jadi optimis. Oke. Tiba-tiba dia bisa menggadaikan seluruh harta dan kayaknya untuk membeli. Karena Hmm. berpikir market akan naik, dan ternyata marketnya nggak naik. Maka dia akan mengalami kerugian yang besar. Itu optimis. Tapi Hmm. kalau positif adalah kita mengetahui semua hal yang tidak baik pada hari ini, tapi Hmm. kita yakin bahwa market akan membaik. Kapan? Nggak tahu. Yang jelas saya akan tetap sehat, saya Ya. akan tetap menata keuangan saya, dan saya hadapi semua hal ini bukan dengan cara menghindar. Hmm. Jadi Hmm. kalau kita menghindari yang namanya keuangan yang tidak baik, krisis keuangan yang saat ini ada, yang mungkin tidak disebut krisis tapi uncertainty, ya Hmm. udah kita akan nggak jadi apa-apa karena badai itu harus dilewati, bukan didiemin aja gitu loh. Karena badai itu ada di depan kita, kalau kita berhenti malah kita ketarik. Tapi kalau kita tetap jalan, maka kita akan keluar dari badai. Wis, bahasa nih. Bagus loh, mah warna Benar nih. hijau langsung teduh. Filsuf banget nih malam hari ini tumben nih. Tanggal berapa sekarang? Mas, tapi gini Mas, krisis, gagal bayar, perang, dedolarisasi. Itu kan tadi saya bilang di awal tuh penumpukan dari sebuah akibat ya yang terjadi. Ya, kalau boleh dikasih tahu garis besarnya, ini dampaknya terhadap ekonomi Indonesia itu seperti apa Mas Ryan? Walaupun ya kuat nggak kuat kita harus hadapi gitu loh. Jangan jangan Ya, menghindari juga kan nggak akan mampu juga menghindari. Semua bangsa juga akan mampu menghindari hal ya, itu. Senin kemarin saya mengangkat satu tema mengenai Hmm. gagal bayar dan kebangkrutan yang tengah diajukan oleh Evergrande dari Oh Cina. iya, China ya. Nah,
Itu terjadi sesuatu yang terjadi secara China dan juga Amerika karena 70%-an surat hutangnya dipegang oleh fund manager di Amerika. Ya, betul. Dan komposisi hutang itu dari Evergrande itu 60 sekian persen ada di luar dari Cina. Mm, mm, Ya, meskipun ada beberapa yang memberikan masukan, Mas Ren, tolong cari referensi dengan bahasa Mandarin karena di mm, sana banyak pemberitaan yang agak tidak seperti itu gitu. Ya, saya lagi mm, nyari gitu ya. Tapi tetap dengan informasi tersebut kita cuma bilang begini, bahaya nggak ya buat Indonesia? mm, Anggaplah kita mengambil satu bottom line itu. Sekali kita bisa bilang, nggak ada kok yang pegang surat utang mungkin sedikit, nggak ada yang tahu dan lain sebagainya. mm, mm. Tapi kita jangan lupa loh bahwa ada namanya dampak sistemik. Yang mana kalau kita itu ngelihat orang menguap, maka kita jadi cenderung ikut menguap. Nular ya. Mm, Nular. Nah, maksudnya apa di sini? Ya, ketika ada satu kekhawatiran mengenai properti, wah ternyata itu bisa membawa dampak ketakutannya ke orang Indonesia. mm, Dia jadi batal beli properti, bunga lagi naik, lalu juga misalnya perusahaan yang selama ini sudah agak sedikit megap-megap, mm. dia jadi terinspirasi untuk ikut-ikut cara Evergrande, kan bisa aja dong. Ya, ya, ya. Oke juga tuh cara dia. Ternyata ngutang segitu ribuan dolar triliun nggak apa-apa tuh. Kalau gitu kita exit aja dengan cara itu. Mm, mm. Kadang-kadang mungkin cerita kayak gini terlalu kelihatannya saya apa ya begitu overkill lah boleh dibilang. Tapi Itu nggak tapi juga. sangat menginspirasi loh sebenarnya Mas Ryan. Lagi jangan ikutan gagal bayar dong. Iya, Tapi iya, iya. artinya kita lihat di sini adalah kadang-kadang kita terlalu tenang melihat Ah, sesuatu gitu loh. Karena awal pandemi kita cukup tenang ya. Akhirnya ya kita ribet di belakang gitu. Tapi mm. harus berimbang aja lah. Kita belajar jangan pernah mengulang kesalahan yang sama berkali-kali karena itu mah lebih bego dari keledai. Ya, benar-benar. Oke, kita break sebentar Mas Ryan. Tapi saya tertarik untuk membahas tentang masalah krisis, gagal bayar, perang, dan juga dedolarisasi. Kalau beberapa poin seperti krisis ini kan bukan kali pertama ya terjadi di Ya, dunia, khusus Indonesia. Kalau gagal bayar pun ya mungkin beberapa kasus itu baru terekspos karena memang itu perusahaan besar. Kalau perang pun ya juga bukan kali pertama. Nah, masalah dedolarisasi. Ini kan konon kabarnya Indonesia juga sudah menghadapi hal itu gitu ya. Dan bahkan RI sudah duluan untuk istilahnya buang dolar. Nanti kita bahas satu persatu Mas Ryan ya. ya, ya, ya. Bagaimana sih dampaknya dan bentuk antisipasi seperti apa yang bisa dilakukan, khususnya para investor, dan apa dampaknya buat ekonomi Indonesia? Mas, tadi saya mengatakan krisis kita udah biasa menghadapi dan lolos ya, walaupun ya harus terhati-hati gitu ya. Gagal bayar ini satu hal yang terdengar baru, tapi dampaknya itu bisa global. Perang juga demikian, bukan sekali dua kali terjadi, tapi dari situ kita terkena sedikit dampaknya dan bisa lolos juga. Termasuk istilah baru tentang dedolarisasi. Boleh nggak Mas, satu persatu kita pilah-pilah dulu nih agar Ya, bisa terkotak-kotak tentang apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan sebagai bentuk antisipasi karena dihindari kan nggak mungkin juga gitu loh. Paling tidak kita tahu ya. ilmunya untuk meminimalkan kerugian. Silakan Mas Ren. Ya, kita akan mulai lanjutan dari yang Evergrande tadi di sesi pertama ya. Jadi Ya. kasus gagal bayar ini melibatkan properti besar, properti developer besar dan konglomerasi dan juga gurita bisnis dari Evergrande yang ada di Cina. Dan Mhm. dia berhutang ribuan triliun, di mana seribuan triliun rupiah itu banyak dipegang surat utangnya bukan secara nasional tapi secara internasional dan pada saat ini sedang melakukan chapter 15 ya di Oke. bukan 13 chapter 11 tapi di 15 itu di Amerika. Nah, itu dikatakan sedang melakukan pengajuan restrukturisasi. Tapi gagal bayar ini sudah terjadi dari 2021 dan lolos lubang jarum. Nah, apakah akan lolos terus-menerus? Dan ini kita tidak tahu gitu. Kalau sampai dalam keadaan bangkrut, sebenarnya akan membahayakan perekonomian dari Amerika karena beberapa fund manager besar itu memegang surat utangnya sebanyak 62%. 62% dari 5.000 triliun berarti 3.000 dengan 70% berarti 2.100 triliun ada di fund manager yang ada di Amerika. Nah, itu berarti suatu nilai yang besar di sana. Nah, ini akan mengambil masalah baru di Amerika karena ya Amerika kan hari ini sedang bermasalah juga terkait dengan Fed, lalu dia juga Ya. berperang dengan cryptocurrency ya. Mhm. Jadi ini kita mulai shifting dengan perangnya gitu. Peperangan di sini bukan perang angkat senjata hanya Rusia saja di sini yang terjadi. Perang dagang juga menjadi sesuatu yang menjadi kata kunci yang belum selesai. Yes. Contohnya sampai hari ini OS-nya Huawei masih diblokir untuk penggunaan Android. Oh iya iya. Baru juga merilis Harmony OS yang terbaru. Itu menjadi salah satu dampak perang dagang.
ya. Jadi ada terhambat dalam sudut pandang teknologi untuk 6G di situ. Nah, Ya. jadi ini perang dagang juga dan perang teknologi sedang terjadi gitu. Jadi ini adalah kombinasi semuanya. Kalau sampai terjadi gagal bayarnya ini ya bisa lumayan berdampak. Hati-hati mengenai getok tularnya. Nanti kalau nyamber, maka ada kepanikan-kepanikan. Ya itu biasanya tiba-tiba muncul inspirasi-inspirasi untuk melakukan skema-skema yang exit. Nah, yang exit ini kadang-kadang menggunakan kondisi yang katastrofik lah, boleh dibilang ini ya dijadikan sebagai cara gitu ya. Nah, itu Ya, ya. yang kita khawatirkan mungkin ada masalahnya nanti takutnya adalah pasar modal pertama kali terhantam ya, karena pasar modal itu kan yang paling cepat. Tentunya setelah itu pasar uang lah tentu pasti ya kan karena kepercayaannya akan bergeser kemana nih? Mungkin akan bergeser setiap kali ada krisis yang diuntungkan itu adalah emas komoditi. Nah lalu dari yang pertama kalau kita perhatikan bicara mengenai krisis, krisis apa yang ada di sini? Bahwa di sini sebenarnya kita khawatir dengan krisis keuangan. Kenapa? Karena kita mendapatkan kabar lagi Prancis juga inflasi juga di sana gitu ya. Di Eropa, Uni Eropa dalam keadaan inflasi. Di mana negara di Eropa itu tidak terbiasa inflasi. Oke. Ada sesuatu yang bermasalah di sana gitu. Ketika ada ketidakstabilan di sana, jangan lupa ya, bagaimanapun banyak ekspor juga dari Indonesia ke sana. Artinya ketika kita melakukan tindakan ekspor dan di sana tidak mampu menyerap apa yang kita jual, juga kita akan ikut kena masalah loh. Ya, betul. Ya, jadi itu perlu menjadi perhatian. Maka kalau Anda berinvestasi, lihat-lihat company yang hidup dari ekspor, kalau dia ternyata masuk ke dalam area negara yang sedang memiliki daya beli yang terpukul, maka dia juga bisa mengalami pelemahan dari pendapatan, income, dan bahkan merugi. Itu pentingnya buat kita sebagai investor. Kan tadi kan highlightnya apa dengan kita tahu semua ini kita mau ngapain? Ya ini kita coba menghubungkan gitu loh. Bukan artinya ini adalah akan kejadian. Harapannya sih saya juga nggak berharap kejadian karena saya juga investor saham, saya juga memiliki reksadana, saya juga memiliki surat utang dan deposito, lalu juga ada emas, lalu juga ada properti. Saya juga tidak berharap itu kenapa-napa. Tapi kita harus bisa menjaga ya bahwa dalam satu titik memang kita harus menahan untuk kita mengeluarkan uang untuk spending berinvestasi karena kita melihat ini bukan waktu yang tepat. Maka kita mengatakan cash is king. Oke. Tapi itu tidak bisa berlangsung lama loh. Kenapa? Karena ketika kita tidak ngapa-ngapain dan ternyata kita digerus oleh inflasi, maka uang kita akan turun nilainya ketika kita pegang. Setuju. Nah, makanya kita harus berpikir juga, oke lah, kalau memang ternyata saya tidak bisa memprediksi dengan baik yang namanya penurunan dan fluktuasi, bagaimana caranya saya bisa berinvestasi dengan baik di tengah ketidakpastian ini? Hmm. Jawabannya ternyata berdasarkan data ya yang saya pelajari dari tahun 1890 bahwa setuju seperti yang tadi Mas Daryl mengatakan bahwa segala jenis kesulitan yang ada di dunia ternyata selalu bisa terselesaikan. Perang dunia ke-1, perang dunia ketiga, jangan sampai perang dunia ketiga, perang dunia kedua dan jangan sampai perang dunia ketiga. Lalu juga terjadi berbagai macam istilah-istilah pasar modal dari Black Monday, Black Friday lah dan lain sebagainya mulai dari ada pandemi maka krisis akan selalu lewat. Nah, bagi orang yang awam, lucunya adalah bagaimana cara dia untuk bisa survive untuk lewat krisis ini menuju ke krisis selanjutnya. Sebenarnya kan krisis kita selesai yang ini, kita sebenarnya Oh, menuju ke krisis krisis berikutnya selanjutnya ya. gitu ya. Iya, Ah, iya. itu adalah dengan cara berinvestasi secara disiplin dan teratur. Oke. Ya, Saya boleh potong kita sebentar. pegang uang kita. Hah? Saya potong sebentar. Kalau dibilang berinvestasi secara disiplin dan teratur, tapi kan melihat kabar-kabar kayak gini kan orang jadi agak gimana gitu masalahnya. Itu Khususnya dia masalahnya. Nah, jadi ketika kita melihat hal-hal yang menakutkan ini kan kita bilang begini, saya tahan dulu deh uangnya. Saya Iya, tahan iya. dulu deh. Betul ya? Nah, Ah, ah, ah. tapi di dalam satu sisi berdasarkan data berbicara dari 1890, kita mesti tetap berinvestasi dengan nominal Hmm. yang disiplin atau stabil. Oh, oke. Kuncinya Nah, itu ya. ya, tapi once ini menjadi bertambah buruk, getting worse, kita harus menjaga cash flow kita agar kita bisa membeli aset-aset yang terkoreksi tersebut Hmm. lebih banyak ketika penurunan besar yang terjadi selanjutnya. Oke. Jadi kita di sini tuh membawa berita ini tuh untuk membuat kita tuh tidak terlalu overconfidence untuk menyatakan bahwa ini adalah akhir dari krisis. Ini adalah akhir dari yang namanya cerita seri-seri kebangkrutan.
Karena kalau kita seperti itu, kita akan berani mengambil seluruh uang tabungan kita geser semua ke instrumen investasi apapun. Nah, Ternyata masih lama krisisnya, iya. proses gagal bayarnya, Nah, proses delistingnya, proses yang namanya perang dagangnya, perang ini perang itunya, proses dedolarisasi juga lebih panjang lagi. Kita jadi kehabisan energi yes. untuk masuk dalam kondisi yang lebih baik lagi. Oke, saya coba mencermati statementnya Mas Ryan tadi. Kan sebenarnya kalau bicara masalah ketemu dengan ketemu, ya, krisis ini kita bisa lewati, tinggal nunggu ketemu krisis berikutnya. Nah, ini kan ibaratnya tuh kita perlu punya satu well preparation yang bagus ya untuk bisa menghadapi krisis ke depannya. Bagaimana kira-kira investor perlu melakukan hal ini sebagai suatu bentuk antisipasinya, Mas Ryan? Nah, ini menjadi satu peringatan bahwa kalau pada pada kondisi yang hari ini kita tidak dalam keadaan bisa menjaga cash dan cash flow, Aha. berarti kan kita tidak sehat nih dalam cash dan cash flow. Ya, ya, ya. Berarti untuk krisis kali ini, mohon maaf, Anda tidak bisa melakukan investment. Kasar ya, Nah, bicaranya kasar ya. aha. Anda harus perbaiki cash dan cash flow Anda. Oh, oke. Jadi di krisis selanjutnya, wih kita emang rada-rada sangat ini ya, sangat panjang ya cara mikirnya ya. Ini Karena keren loh ini bahasannya ya, loh tapi hari ini. percuma saya memotivasi seorang nggak apa-apa, Anda harus tetap investasi. Orang cashnya belecetan kok. Setuju, setuju. Sorry, udah Ya, 7 tahun, ente ya. 15 tahun. Jadi ya Iya. mungkin agak sedikit beda secara karakter ya. Kalau dulu Paham, paham. ya, saya maksudnya gini, saya daripada saya melihat bahwa kita harus sadar bahwa ada sesuatu yang harus kita ubah Ya, karena juga perubahan zaman itu ada gitu loh. betul, setuju. Jadi kita tidak bisa dengan metode yang sama seperti mungkin saya waktu tahun 2016 menggebu-gebu. Oke, nggak bisa. Kita harus agak sedikit men-tweaking. Oh, ternyata Adaptif lah ya poinnya dengan salah. keadaan ya. Iya, gitu. Karena ya memang ternyata harus kita sadari dulu bahwa apakah kita memang dalam keadaan cash dan cash flow yang cukup baik Nah, nah. sehingga kita bisa melakukan sesuatu secara cukup disiplin. Mhm. Kalau tidak, berarti akar permasalahannya bukan krisis ini. Krisis ini adalah stress test atau ujian untuk cash dan cash flow Anda. Oke. Bukan pada portofolio investasi Anda di sini. Mhm, mhm, Gitu. Jadi ketika Anda berada pada poinnya, wah ternyata saya di sini, waduh, bengek juga ya. Berat banget loh dalam kondisi yang begini. Cash dan mhm, cash flow saya terganggu, saya bingung sekali. Kok buat lewat besok aja saya masih bingung. Berarti cash mhm. dan cash flow-nya perbaiki. Nah, itu belajarlah teori marketing, sales, sales magic, ya Pak James, Pak Tung, ya. Semua itu ilmunya harus Pahami. diperbaiki di situ. Gitu. Nah, setelah itu sudah aman, cash dan cash flow-nya, monggo kita mulai masuk ke dalam pola investment. Oke, ini pola investment juga perlu diperhatikan batasan dan juga kemampuan secara finansial juga kan Mas Ren kan? Ya kan kalau cash sama cash flow-nya ada tinggal dihitung. Oh, kuncinya begitu. Oke, baik, baik. Kita Iya. masuk ya. Ya, siap. Nanti kita sambung di sesi berikutnya. Saya mau menyapa terlebih dahulu yang sudah bergabung di kanal YouTube. Ini sudah ada jauh-jauh dari Korea, Mas Ryan. Korea Wow. Selatan ada Pak Nawawi Ahmad Imtar. Halo Oke. Pak Nawi. Sehat-sehat ya, Pak Nawawi. Salam buat semua di sana. Dan ada beberapa komentar pertanyaan yang masuk, tapi nanti deh kita bahas di sesi berikutnya. Boleh, boleh. Masuk kasih spot promo nih buat Mas Ryan nih. Tanggal 9 September katanya ada acara, termasuk buku dan bisnis-bisnis beliau yang semakin menggurita. Wah, Ya, nggak bisnis. Kita mau udah lama nggak bikin event offline ya. Jadi oh gitu. saya mengundang Anda untuk pergi ke Central Park tanggal 9 September. Anda bisa daftar, Anda DM Ya. saya di Instagram. Mhm, Ini terbatas karena tempatnya juga nggak besar. Ini kita mhm, akan bahas mengenai instrumen-instrumen investasi. Kita mau coba versuskan saham versus reksadana versus cryptocurrency. Ini kan tiga hal yang lagi mhm, yang boleh dibilang reksadana tidak lekang oleh waktu. Saham masih ada beberapa yang mulai merasa bahwa kok nggak naik-naik, cryptocurrency lagi jatuh banget, mhm. maka mau coba kita pertandingkan di sini sebenarnya investment bagaimana sih yang harus kita lakukan. Silakan Oke, Anda baik. boleh DM saya untuk 9 September. Jam berapa Mas Ryan? Jam 3 sore. Jam 3 sore. Oh, saya masih kosong slotnya. Kalau mau order silakan. Ya, ya buka jualan ke gue jualan, Kita jualan. break dulu ya. Nanti sambung lagi di sesi berikutnya. Kita lagi bicara masalah krisis, kemudian juga gagal bayar, perang, dan juga dedolarisasi. Nah, beberapa komentar yang masuk di WhatsApp kami, ini sudah cukup membuat kita berpikir keras ya. Apakah ini sebagai sebuah momentum yang pas untuk melakukan sebuah bentuk investasi atau justru mempertimbangkan sebuah keadaan? Saya mau ke WhatsApp dulu Mas Ryan ya. Ini Boleh. sudah ada, tadi mana sih? Sudah ada. Saya ada Pak Bobi tadi. Oh ini dia. Pak Bobi bilang begini. Selamat malam Mas Ray dan juga Mas Daril. Melihat krisis, gagal bayar, kemudian juga perang dan juga dedolarisasi membuat saya berpikir ulang untuk melakukan sebuah bentuk investasi. Tadinya begitu semangat. Nah, bagaimana kira-kira persiapan mental dan juga mindset
yang perlu dilakukan untuk orang-orang seperti saya yang baru ingin memulai sebuah bentuk investasi? Haruskah mundur atau wait and see terlebih dahulu? Ya, mundur sudah pasti nggak tepat. Wait and see itu Oke. kata-kata yang kelihatan smart tapi bingung hasil eksekusinya. Coba kita renungkan sama-sama. Wait Mhm. and see mau sampai kapan? Sampai keadaan membaik. Definisi keadaan membaik itu apa? Sudah naik. Kalau sudah naik bukannya ketinggalan. Mau Mhm. tunggu turun lagi. Kalau turun terus. Nah, bingung kan? Kita akan selalu dipermainkan di dalam cara berpikir itu. Oke. Jadi harus harus berpikirnya begini. Oke, saya punya uang 1 juta. Oke lah, saat ini saya tahu tidak terlalu baik. Saya akan mulai dengan 30% atau 40% saya investasikan saat ini. Mhm. 600 ribunya akan saya simpan dalam cash. Sehingga saya punya cash yang lebih besar daripada investment saya pada saat itu. Ketika bulan depan, sama kejadiannya. 400 ribunya tetap diinvestasikan, 600 ribunya tetap kita simpan. Berarti kita sudah punya 1,2. Andaikan turun pun kita tetap punya 1,2. Coba kita pikirkan. 400 ribu pertama turun 50%, 200 ribu. Saya punya 400 ribu kedua, jadi 600 ribu. 600 ribu sama total uang yang masih saya simpan 1,2. Jadi Mhm. peluru saya akan lebih besar selama tidak terjadi kejadian yang saya tentukan sebagai kejadian yang penurunan yang dianggap lebih parah. Misal, Mhm. 50% dari harga turun, maka saya nyatakan sebagai keadaan yang parah. Maka uang yang sisanya saya masukkan ke dalam investasi ketika turun 50%. Mhm. Jadi kita Paham. mengambil posisi itu bukan tidak mengambil posisi maksudnya. Mhm. Mhm. Ada, tetap ada. Loh, kalau ternyata naik bagaimana? Ya sudah, tinggal menjadi keputusan. Kan tadi mengatakan wait and see tuh masih Mhm. punya uang untuk wait and see. Silakan lanjutkan. Oke. Gitu. Jadi ada sebuah tindakan, bukan benar-benar wait and see yang tangan kosong. Jadi adalah, Mhm. itu kan sebenarnya coba, kita investor tapi seperti spekulan. Itu Mhm. kan spekulan, no? Wait and see, tunggu, tunggu, masuk. Pas masuk kan kita berspekulasi bahwa yang kita pikirkan benar. Iya, iya, Nah, iya, ya benar nggak? iya, iya. Jadi kita terjebak. Ceritanya invest, tapi laganya adalah spekulan. Mhm. Mhm. Ya, itu jangan sampai terjebak di dalam konsep seperti itu, karena itu akan sering terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kan ini kan berpengaruh terhadap sebuah pemberitaan juga nggak Mas Ryan kira-kira? Lah ya, pemberitaan mau mau dibuat sebagai pembuat ketakutan atau pembuat kewaspadaan. Aha. Kalau Oh, oke. kalau kita jadi orang takut terus, lebih baik jangan baca berita. Ya, ya, ya. Kalau ya memang kan ya, memang lucu sekali ya kalau kita bikin headline yang agak sedikit menakutkan, orang datang. Hmm. Bombastis harus datang. Kalau yang benar nggak datang. Memang intinya adalah memang harus dibuat takut untuk membuat orang datang. Yang bikin berita kan sakit hati dong. Bikin nulis cerita artikel bagus-bagus, isinya ternyata yang baca satu. Hmm. Dibikin hati-hati sebentar lagi titik-titik-titik yang isinya sama, yang datang 1.000 orang. Ya, saya sebagai wartawan akan saya bikin agak sedikit fantastis lah. Oke, baik, baik. Terima kasih. Satu lagi boleh Mas Ryan ya, Ibu Siska nih. Apa nih? Oh, eh, alhamdulillahnya saya berinvestasi di bidang properti dengan cara membangun properti kecil-kecilan untuk disewakan dalam bentuk rumah atau dikoskan untuk keluarga baru muda. Nah, Ya. sementara ini aman-aman aja sih Mas Ryan, walaupun ada krisis, kemudian juga pemberitaan tentang The Fed di luar sana masih banyak dan masih berjalan rezeki yang datang. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana bentuk antisipasi yang perlu dilakukan khususnya untuk para pemain apa nih? Oh, pemain kecil seperti saya katanya. Menarik tuh di situ kata-katanya adalah pasangan muda. Ya, berarti kalau pasangan muda itu sebenarnya mungkin dia punya uangnya cenderung pas-pasan juga ya. Ya, mungkin. Ya, kalau cenderung pas-pasan itu biasanya dia lebih sustain loh dibandingkan yang besar ya. Karena ketika kita tadinya punya spending power misalnya katakanlah 10 juta gitu ya. Ah, Once dalam keadaan krisis dan uncertainty dia mungkin akan menurunkan ke kelas yang 7 jutaan. Itu dong. Lah benar. sekarang kalau dia sudah dalam batas taraf paling bawah ya apa dia dibikin jadi tidak makan kan enggak dong? Ya, mungkin. Nah, Ya. berarti makanya memang selalu orang itu coba deh ingat-ingat ketika terjadi krismon dan lain sebagainya. Mhm, Yang dipertebal dan diperkuat itu adalah sebenarnya industri mikro, UMKM-nya. mhm, mhm. Kenapa? Karena yang di poin ini sebenarnya poin yang memang pada akhirnya akan tetap bertahan di situ. Yang besar-besar itu akan mendowngrade mungkin 50%.
Hmm. Jadi bisnis-bisnis yang cenderung relatif lebih aman dalam keadaan yang uncertainty itu sebenarnya adalah bisnis-bisnis yang memang menyasarnya kepada ya yang golongan seperti tadi itu memang lebih tepat gitu. Hmm. Tapi kalau Anda tiba-tiba naikkan uang sewanya 50%, wah kabur karena Ya, memang tidak memiliki spending power seperti itu gitu. oke. Nah, Mas, jadi singgung itu sedikit. Ah, ya ya sorry. silakan silakan. Singgung sedikit tentang dedolarisasi, Mas. Ya, oke. Dedolarisasi itu kan adalah namanya aja dedolarisasi, berarti kan Hmm. adalah tindakan tidak mau memilih atau menggunakan atau Dolar. melemahkan daripada dolar. Hmm. Yang mana maksudnya dolar ini bukan dolar Zimbabwe sudah lemah, tapi dolar Amerika. Ya, ya. Nah, kenapa dolar Amerika ini kan digunakan sebagai satuan mata uang internasional untuk dagang ya kan? Hmm. Nah, banyak yang merasa bahwa tindakan seperti ini membuat dengan kejadiannya dolar hari ini yang quote unquote semena-mena naikin dan bagaimanapun dari tahun 2008 kita melihat Hmm. sampai lahirnya cryptocurrency itu ya karena si dolar ini tidak bisa memuaskan internasional. Oke. Akhirnya muncullah sebuah ide gimana kalau kita tidak boleh lagi bergantung kepada dolar Hmm. gitu. Nah, jadi ini sudah tindakan-tindakan ini sudah mulai ada, mulai terjadi. Misalnya kalau Anda ngikutin kenapa Bapak Presiden kita pada saat ini ada di Afrika, ikutin enggak? Nah, itu salah satunya mau menghadiri pertemuan dari BRICS ya. Eh, Hmm. ikutin Mas Daril? Ya, ya, perkembangannya Ya, singkat-singkat. betul. Ya, itu pertemuan BRICS ke-15. Nah, itu 15, ya. dia diadakan sekarang lagi jalan nih 22 sampai Hmm. 24 Agustus. Di mana BRICS itu yaitu adalah Brazil, Rusia, India, Cina dan Afrika Selatan. Hmm. Dia ingin membuat satu mata uang yang digunakan oleh mereka sebagai alat tukar yang diakuinya. Oke, dan bahkan Sehingga Pak Pertamina otomatis pun hadir di sana ya. kenapa? Iya, bahkan Pertamina pun hadir di sana ya, ikut Pak Presiden ya. Iya, itu agendanya juga Pak Presiden kan sebenarnya hanya salah satu dia mau menghadiri Mhm. BRICS sendiri, tapi kan mengunjungi negara-negara kalau tidak salah kemarin turunnya di Kenya gitu ya, lalu Ya, ada ke Tanzania, Mozambik dan akhirnya baru ke Afrika Selatan kan seperti ya. itu. Nah itu Mhm. ada agenda-agenda yang lain yang dilakukan oleh Pak Presiden. Nah, Mhm. tapi model yang dilakukan dedolarisasi itu sebenarnya datang dari ya mereka ini dari BRICS ini keinginannya adalah untuk melakukan kesepakatan bahwa kalau mata uang lagi itu tidak lagi harus yang namanya berhasil transaksi sama Cina, kenapa harus pakai US dollar? Ya, ya. Gitu. Mari kita buat kesepakatan lah atas mata uang yang kita sepakati untuk Mhm. dilakukan transaksi. Oke. Selama ini kan jadi tidak bisa karena yang satu mau bayar pakai rupiah, yang di sana nggak menerima dalam rupiah kan begitu kan? Mhm. Mhm. Ya, Mhm. jadi sekarang mau dibuat. Nah, sama seperti gini, beberapa waktu yang lalu sebenarnya di di Asia Tenggara ya itu sudah mulai ada penggunaan QR untuk transaksi uang elektronik. Itu yang menjadi kesepakatan tuh menjadi yang ada di Asia Tenggara yaitu antara Mhm. Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand. Kalau nanti Anda pakai QRIS-nya Indonesia, Anda pakai bank yang terdaftar ada transaksi di QRIS, Anda ke Thailand ataupun ke Malaysia, Anda tidak perlu lagi membawa BAT di sana. Ya. Oh, oke, oke. Jadi bisa langsung scan QR gitu. Ya meskipun Ya, ya. kemarin saya sudah coba, itu nggak sesmooth itu ya. Masih ada Mhm. Mhm. gangguan-gangguan. Tapi pada beberapa merchant bisa. Dan ada batasan dan kendalanya di sana. Merchantnya juga masih masalah juga untuk bisa menerima payment QR-nya. Tapi semangat itu sudah mulai. Nah, dedolarisasi itu akan datang lebih parah. Kalau itu kan bicara hanya transaksi retail ya. Gitu. Pertanyaan yang masuk, saya coba Ya. bahas komentar dulu. Oh, ini barusan dibahas Pak Felix, bahas tentang dedolarisasi, Mas Daril, apa efeknya terhadap perkembangan investasi di Indonesia. Oh, ya, efeknya bagaimana, Mas Ryan? Singkat saja mungkin. Ya, Indonesia ini yang sebagai salah satu negara yang memang besar lah secara penduduk ya. Artinya kita sebenarnya menjadi salah satu negara yang dipandang dalam pertumbuhannya gitu ya. Nah, Hmm. makanya ada Indonesia emas dan lain sebagainya itu kan adalah yang menuju ke sana. Nah, jadi dedolarisasi ini sebenarnya menjadi satu hal yang menarik buat menurut saya ya. Kita di Hmm. Indonesia ini cenderung kan melakukan tindakan non-blok ya. Hmm. 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 Nah, Hmm. ini menjadi satu tantangan nih. Apakah Indonesia berani untuk mengambil dan mengikuti dari si dedolarisasi ini bersama BRICS misalnya gitu. Hmm. Karena kan ketika ini dilakukan secara tidak langsung maka akan terjadi bisa dikatakan bahwa
tidak secara langsung akan berteman dengan cukup baik dengan Amerika itu sendiri kan. Nah, ini akan menjadi banyak hal nanti di sini akan terjadi bagian chapter keduanya. Bila mengikuti dedolarisasi, maka akan terjadi perang dagang. Itu menjadi satu capture antara Amerika dengan Cina. Kenapa berantem? Perang dagang kemarin gitu. Salah satunya adalah karena pasti Amerika sadar bahwa kalau Cina itu menggunakan mata uangnya untuk melakukan transaksi dengan tempat lainnya, dia juga dalam posisi yang tidak oke karena perekonomian kedua ada di Cina saat ini untuk di dunia. Ya, betul. Gitu. Jadi sekarang kita menjadi satu tantangan gitu. Kalau ditanyakan terhadap iklim investasi, nah ini kan kadang-kadang kalau terjadi perang dagang kan kita tidak tahu dengan pasti yang mana yang akan diblokade kan. Yang jelas kalau yang akan diblokade itu ada hubungannya dengan yang ekspor dan impor. Di situ akan langsung terasa gitu. Selama kita melakukan net impor lah cilaka 12 lah ntar kita. Berarti kita kan ada sangat dependensi dengan pihak lain toh. Betul, tergantung. Itu agak sedikit bermasalah. Nah, tiba-tiba ternyata ini bicara mengenai mobil listrik umpamanya. Melakukan tindakan dedolarisasi. Wah, ternyata, oh sorry ya Tesla. Wah, ini kan Tesla lagi gadang-gadang nih urusannya dengan mobil listrik. Udah batal, berhasil dirayu dan ini sebagainya. Oh, kalau mengikuti dedolarisasi, sorry, kita nggak mau kerjasama. Silakan 200. Terus habis itu, ngabuk. Nah, jadi hal gini nih nggak gampang-gampang jadi presiden. Gue aja bingung kalau jadi presiden. Untungnya enggak ya. Untuk aja, untungnya Iya. enggak. Tapi iya, langkah-langkah begini tuh sebenarnya pilihan manapun tuh ada dampak yang konsekuensi yang susah loh menurut saya gitu ya. Semakin saya belajar keuangan, kita nggak ngerti itu gampang berpendapat gitu, tapi ketika kita didudukan pada poin pengambil keputusan nggak Welcome to the hot segampang seat itu ya, loh. berarti ya. Welcome to the hot seat ya. Iya, lu rasain tuh kursi panas gitu loh. Iya, makanya. Mendingan ntar duduk di kursi di Central Park aja ya, Mas ya. Ya, Kasihan. siap. Tapi nanti, udah sabar, kita break dulu. Oke. Kita masih terus membahas tentang krisis, gagal bayar, perang, dan juga dedolarisasi ya. Dan mungkin sepakat, jangan sampai terus-terusan terbawa dengan keadaan, tapi setidaknya ada satu bentuk mindset growth lah yang perlu kita punya, yang perlu kita pikirkan agar segala bentuk keadaan yang terjadi di dunia ini, kalau memang harus terjadi, ya memang itu jalannya gitu. Tapi kan nggak boleh kita terbawa perasaan terus, yang ketakutan lah, enggan untuk mulai investasi lah, istilahnya itu jangan jadi barrier lah dalam kehidupan atau cara Anda berinvestasi. Oke, Mas, ini mungkin saya juga nggak tahu apakah ada hubungannya antara event yang akan dilakukan oleh Mas Ryan dan juga tim di Central Park itu sehubungan dengan keadaan terkini dari investasi di Indonesia lah pada khususnya. Mungkin boleh ceritakan gambaran apa yang mungkin akan didapat sama Smart Research yang hadir di event tersebut nanti? Ya, jadi kalau berbicara nanti di Central Park tanggal 9 September 2023 jam 3 sore ya, Anda bisa DM saya di Instagram Ryan Filber Centang Biru. Maka sebenarnya begini ya, saya akan fokus sana kepada instrumen gitu ya. Artinya kita akan bingung sekali untuk menentukan instrumen investasi karena bukan makin dikit malah makin banyak dan jamin makan semakin banyak. Gitu loh. Ya sebentar lagi itu ada peresmian, sudah akan resmi ETF berbasis Ethereum. ETF itu di Indonesia baru ETF-nya berbasis properti. Ya, ETF jadi bicaranya mengenai saham IDX 30. Di Amerika sudah ada ETF Bitcoin, ada ntar lagi ETF Ethereum. Lah apa kita nggak jadi bingung gitu ya? Yang mana sebenarnya? Nah, nggak ada yang bagus-bagus banget. Yang bagus adalah yang naik dan untung. Yang jelek adalah yang pas lagi turun dan rugi. Ya. Tapi yang penting itu adalah sesuai dengan karakteristik kita. Karena kalau investasi itu tidak sesuai dengan karakteristik kita, itu akan makan usia kita sebenarnya. Jadi stres mikirin gitu. Aduh kenapa ya kok saya pilih ya? Ya udah renungin terus lama-lama muka kerut. Jadi akhirnya lebih tua daripada temennya. Ya, jadi itu kita akan bahas nanti. Saya akan fokus kepada saham, reksadana, dan cryptocurrency karena buku-buku saya setelah saya sensus ternyata saham menjadi populasi terbesar. Itu baru satu, tapi saya akan meluncurkan yang selanjutnya. Lalu untuk reksadana menjadi sebuah kendaraan investasi bagi orang awam seharusnya. Dan melihat banyak sekali penertiban mengenai unit link, lalu juga asuransi-asuransi, lalu juga manajer investasi sejak 2019, banyak orang yang berpikir kembali apakah memang reksadana adalah suatu instrumen investasi yang tepat untuk mereka miliki. Mari kita bahas di event tersebut. Oke, ada investasi yang harus dibayarkan Mas Ryan? Tidak ada selama Anda 50 orang pertama. Selewatnya tolong beli buku saya dan Anda baru boleh duduk. Oke, baiklah. Jadi enak kan? tegas banget ya kelihatannya ya 50 orang ya.
Iya, kita main gampang straight to the point aja kan. Kalau investment tuh harus transparan ya kan. Berarti Tetap kita juga bikin promo. event harus transparan juga. Asik. Baik, baik. Jadi 9 September itu jam 3 sore Tiga, jam acaranya sudah tiga sore. dimulai. Nah, Ya, buat Anda yang mau registrasi, silakan nih mumpung diingetin sekarang, Anda ya, bisa langsung DM Instagram Ryan Filbert Centang Biru, nanti bisa ya, komunikasi dengan tim Mas Ryan di sana, term ya. and conditionnya seperti apa, harus bawa apa, dan apa Ya. sih manfaat yang didapatkan. Silakan ya. Nah, sementara Siap. itu kalau bagi Anda yang ternyata, wah, saya urutan ke 51 nih, ya udah beli bukunya dulu. Beli bukunya juga bakal dapat banyak edukasi kok dalam buku Ya, itu sendiri. ya. Bukunya bebas, Mas. Yang mau dibeli atau ada buku tertentu yang Yang diwajibkan? mana saja, yang mana saja. Anda mau belajar cryptocurrency, beli buku ke 21 saya. Mau belajar nabung saham secara spesifik, beli buku ke 15 saya. Belajar analisa teknikal, step by step, beli buku ke 16 saya. Tenang aja, nanti dikasih tahu tim saya mesti beli buku yang mana kalau bingung. Oke, baiklah. Silakan nanti Anda bisa hadir. Sekali lagi tanggal 9 September 2023 jam 3 sore Siap. di Central Park, Jakarta. Anda boleh ajak tim Anda misalnya atau Anda mau ajak keluarga Anda untuk belajar investasi, silakan datang ke sana. Tapi jangan lupa, moga-moga masuk ke 50 pendaftar pertama ya. Siap. Ini investasi masih free. Oke, Ya, baik. Mas, di penghujung sesi ini, Mas, kan kalau ya. kita udah bahas tentang krisis, gagal bayar, perang, dan juga dedolarisasi. Ada banyak orang yang juga berpikir, ini kan kalau diikutin terus lama-lama stres gitu loh, sehingga urung niat untuk investasi. Nah, apa langkah-langkah untuk bisa menguatkan agar motivasi investasi itu tetap ada, walaupun kita harus bisa belajar juga, entah lewat buku kah, seminar kah, atau workshop kah, atau langsung dari program-program seperti sekarang ini, Mas? Eh, iya, kalau kita bilangnya, oh iya investasi itu berdasarkan jam terbang, nanti semua orang akan berpikir, oh kalau gitu saya belum ada, berarti Iya, saya belum investasi. Cara betul. begitu nggak benar juga. Selalu ada hari pertama dan nyetir mobil. Nggak Mm-mm. mungkin dong tiba-tiba hari ke 500 kan nggak ada begitu Iya, ceritanya. iya, Jadi iya. akuilah bahwa itu akan menjadi sesuatu yang usual dalam hidup kita. Itu pertama. Nah, sebenarnya ketika kita berbicara mengenai bagaimana metode yang baik dan metode yang tepat, menurut saya adalah lakukan mulai dengan mencoba. Saya Mhm. itu nggak akan pernah bisa mendapatkan sebuah gambaran dari sesuatu yang saya pelajari kalau tidak saya praktekkan. Oke. Jadi ini adalah investasi itu adalah seperti orang belajar berenang. Tidak bisa dengan teori bagaimana cara belajar berenang dan ketika Anda nyebur ke kolam Anda tiba-tiba jadi jago berenang, nggak bisa. Mhm, mhm. Jadi bikin seminar investasi itu sebenarnya kurang tepat sebenarnya. Harusnya adalah praktek berinvestasi. Langsung pencet ya kan. Karena masalahnya adalah ketika pencet pikirannya harus untung. Nah, ini Mindsetnya jadi ya. masalah di sini gitu loh. Jadi Ah, yang memang untung itu adalah proses ketika Anda melakukan dan benar, maka Anda untung. oke. Jadi proses di sini gitu. Jadi ya memang investasi itu menjadi sesuatu yang menjadi sangat ngeblur karena banyakan yang mau coba belajar lebih dulu tanpa dia mau praktek sambil belajar. Hmm. Dalam keadaan seperti ini, wah Pak, saya kan takut Pak dengan berbagai macam berita buruk. Kapan sih beritanya selalu baik? Ya kalau udah naik, kalau sudah naik semua, nanti kita akan punya berita buruk buat diri kita. Kenapa saya nggak punya dari waktu itu kan? Ah, Kalau bilang zaman lagi susah, waktu zamannya Dono Kasino Indro bikin film aja, bicaranya di situ zaman lagi susah. Itu udah tahun 80 70-an tuh. Film oke. masa kecil saya tuh kan. Lah, tapi ya tetap saja akan selalu ada cerita seperti itu. Kita selalu berusaha untuk ya menunda lah sebenarnya intinya lah. Baik, baik. Sebelum kita ambil konklusinya, ini ada Pak Tovan MH di kanal YouTube. Terima kasih Pak Tovan. Kalau Amerika blokir mobil Teslanya ke kita, Mas Ryan, kita juga bisa blokir baterainya, Mas. Kita kan salah satu penghasil bahan baku baterai terbesar di dunia. Ya, betul. Ya, makanya ya namanya perang kan. Iya, perang benar. Iya, betul. Jadi ketika kita kunci-kuncian begitu, ya akan ada yang lain yang mengambil posisi. Yes, Ya, betul. broker-broker tuh akan diuntungkan, ya kan? Kenapa? Karena posisi itu kan secara tidak langsung muter-muter kemana-mana dulu, akhirnya akan menaikkan harga dan akhirnya akan membuat barang menjadi lebih mahal. Yang diuntungkan dengan perang itu sebenarnya ya kadang-kadang perantara gitu, karena Nah, yang perang sama siapa, yang jadi perantara yang untung gitu ya. Makanya jadi calo dan broker. dia curhat pengalaman masa lalu ya. Kenapa gitu? Enggak gitu juga. Oke, Ya. oke. Mas, kita review, Mas. Kita ambil konklusinya. Sudah tinggal 2 menit terakhir.
Ya, saya harus bicara bahwa kenapa ini kita tumplekkan menjadi satu karena sebenarnya semuanya berkaitan. Dedolarisasi itu kan memerangi US dollar juga. Ya, perang dagang itu sebenarnya bagian lah dari bagaimana caranya mempertahankan maksud dan tujuan pada setiap maksud dari negara yang ada. Lalu berbicara dengan kegagalan bayar itu juga menjadi salah satu reaksi karena perekonomian tidak baik-baik saja atau terjadi tindakan yang terlalu agresif. Ya kan? Kenapa orang berhutang begitu banyak? Karena dia berpikir bahwa harganya akan naik, pertumbuhannya akan bagus, penyerapan barangnya akan baik. Ternyata mangkrak propertinya terlalu banyak di Cina. Dilakukan beberapa kontrol, dinaikkan suku bunga ya, akan bermasalah juga. Gitu kan? Itu contohnya dari Evergrande ya, gitu ya. Lalu kalau kita berbicara lagi mengenai krisis, ya betul, kita ada di area yang rawan sekali. Melihat Eropa sudah cukup banyak yang masuk ke dalam jurang resesi dan inflasi. Amerika juga ya. Saya juga penasaran dengan Jepang sebenarnya gitu karena sejak pandemi belum pergi ke sana lagi, tapi saya merasa tertarik untuk melihat secara langsung bagaimana Jepang adanya. Karena Jepang itu kan menjadi salah satu mata uang yang cukup kuat. Betul. Nanti saya lihat sendiri apakah yang terjadi secara secara transaksi keuangan sehari-hari itu baru kita bisa melihat gambaran secara lebih jauh. Tapi true bahwa harga barang di Eropa memang lebih mahal dari tahun lalu. Artinya ini bukan bicara yang ada di berita dan kita tuh dibohong-bohongin. Enggak, itu benar. Karena saya baru bulan tahun ini saya pergi ke sana dan betul harga barang lebih mahal. Please, jagalah cash Anda, tapi perhatikan cash flow Anda. Kalau Anda punya uang, maka tetaplah investasi, tapi siap-siap bila mana turun lagi, Anda tahu triggernya untuk di mana Anda bisa membeli kembali. Oke, baiklah. Mungkin ini pemaksimalannya juga berhubungan dengan dunia investasi. Anda bisa hadir di Ya, tanggal 9 September September. jam Ya, 3 sore ya di ya, Central Park, Jakarta. Jangan lupa, ya. semoga masuk ke 50 pendaftar pertama. Anda bisa registrasi dan daftar segera langsung sekarang juga via DM di Instagram Lion Filbert centang biru pastinya. Semoga membawa banyak sekali keberkahan dan juga edukasi yang sangat luar biasa ketika hadir di acara tersebut. Mas Alian, thank you waktunya. Ya, sama-sama.